Shalom, selamat malam. Malam ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema melawan iblis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-aum, siap menelan siapa saja yang dapat ditelannya." Firman Tuhan ini memberikan kesadaran kepada orang percaya bahwa kita memiliki musuh yang terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu iblis. Kesadaran tentang ini seharusnya menimbulkan reaksi yang tepat juga di dalam kehidupan orang percaya. Dan memang pada akhirnya di dalam praktek kehidupan orang percaya, banyak sekali kita menemukan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh orang percaya terhadap iblis dan kekuatannya. Ada orang yang mengadakan doa peperangan rohani, doa pengusiran setan, doa keliling, bahkan ada yang pergi ke tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat di suatu kota, lalu mengadakan doa peperangan rohani di situ, menghardik dan melawan kuasa setan yang ada di tempat itu. Semua itu menjadi bentuk-bentuk real yang dilakukan oleh orang percaya sebagai sebuah kesadaran bahwa iblislah yang menjadi lawan dan musuh di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan membahas satu prinsip dasar yang harus ada di dalam kehidupan dan pemahaman orang percaya sehubungan dengan bagaimana kita melawan iblis yang firman Tuhan sudah tegaskan bahwa ia adalah musuh di dalam kehidupan kita dan kita harus melawannya. Kalau kita harus melawan iblis, itu berarti ujungnya adalah kita harus mengalami kemenangan atas semuanya itu. Nah, kita akan bahas firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Sebenarnya firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 ini sudah memberikan satu kesimpulan yang tegas tentang bagaimanakah sikap, hidup, dan prinsip hidup orang percaya sehubungan dengan kita harus melawan iblis sebagai musuh di dalam kehidupan kita. Penegasan itu mengatakan bahwa tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan dia akan lari dari kehidupanmu. Ada 3 hal yang disebutkan di situ. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Kedua, lawanlah iblis. Yang ketiga, dia lari dari kehidupanmu. Ada sebuah penegasan tentang bagaimana kita harus bersikap. Yang kedua, bagaimana kita melawan iblis itu. Yang ketiga, ada kepastian melalui prinsip dasar ini bahwa iblis itu pasti lari dari kehidupan kita. Artinya, firman Tuhan sudah memberikan prinsip dasar untuk kita bisa mengalami kemenangan yang sesungguhnya dalam konteks kita mengadakan perlawanan terhadap musuh kita, yaitu iblis. Nah, karena hal ini menjadi satu prinsip yang sangat mendasar, maka sebagai orang percaya kita harus memahaminya. Saya akan membagi 2 bagian pembahasan kita tentang melawan iblis ini. Yang pertama sehubungan dengan firman Tuhan berkata tunduklah kepada Allah dan kemudian dia akan lari daripadamu. Kemudian pembahasan yang kedua berbicara tentang melawan iblis dan dia juga akan lari dari kehidupanmu. Nah, yang pertama kita akan lihat kalau prinsip tunduklah kepada Allah menjadi satu hal yang sangat penting dan mendasar untuk kemudian kita memenangkan perlawanan terhadap iblis sehingga dia lari dari kehidupan kita, maka tentu kita harus memahami prinsip ini secara tepat.
Kata tunduklah kepada Allah di dalam teks Yunaninya itu berkata hypotagete ontoteo. Artinya tunduklah kepada Allah. Kata tunduk, hypotagete atau hypotaso. Pengertiannya adalah submit to one control, yaitu takluk kepada satu otoritas, kepada satu kontrol. Pada bagian ini firman Tuhan memberikan penegasan bahwa satu-satunya sikap atau cara kita yang paling efektif untuk kemudian membuat iblis itu lari dari kehidupan kita adalah sikap penundukan diri kepada Allah itu. Dan sikap penundukan diri itu harus dipahami sebagai sebuah bentuk penaklukan diri kepada satu kontrol. Sikap penaklukan diri kita kepada satu otoritas. Artinya apa? Orang percaya harus membawa kehidupannya pada satu otoritas, satu kehendak, satu kontrol. Tidak bisa kita melakukan hal-hal di dalam kehidupan kita di luar daripada satu kontrol dan otoritas itu. Hal ini kemudian membawa hidup kita berada pada satu kehendak dan otoritas, yaitu kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada kehendak lain di dalam kehidupan kita yang berlaku, di dalam pelaksanaannya. Dan karena sikap penaklukan diri kepada otoritas Allah itu menjadi syarat mutlak atau syarat yang mendasar bagi orang percaya untuk kemudian kita punya posisi yang tepat untuk melawan iblis dan akhirnya membuat iblis lari dari kehidupan kita. Maka orang percaya mau tidak mau harus membawa dirinya pada kondisi yang demikian. Tidak bisa tidak. Penaklukan diri kepada otoritas Allah itu menjadi hal mutlak dan sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Kalau tidak, maka kita tidak memiliki satu posisi atau satu dasar yang kuat untuk bisa melakukan perlawanan kepada iblis. Nah, di dalam hal ini ada dua hal yang menjadi arti penting daripada penaklukan diri kita itu kepada otoritas Allah. Atau mengapa menaklukkan diri itu menjadi hal yang sangat penting dalam konteks perlawanan kita terhadap iblis yang notabene adalah musuh di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa karena sebuah kuasa atau sebuah kekuatan dari sebuah perintah itu bukan tergantung kepada bentuk verbal atau literal daripada perintah itu, tetapi tergantung kepada status orang yang mengeluarkan perintah. Prinsip ini menjadi penting, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena di dalam peran kita yang kita ambil di dalam menghadapi iblis, posisi atau status kita itu menjadi satu hal yang penting. Bukan tentang apa yang kita perkatakan, bukan saja tentang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan atau kita memperkatakan firman Tuhan itu secara verbal, tetapi posisi kita atau status kehidupan kita secara pribadi itu menjadi satu hal yang peranannya sangat penting sekali. Kenapa demikian? Saya ambil satu contoh. Apabila seorang prajurit kemudian mendapatkan sebuah perintah, ayo semuanya berkumpul di lapangan dan berbaris dengan rapi. Tetapi kemudian prajurit itu mengetahui bahwa yang memberikan perintah yang demikian adalah temannya sesama prajurit. Maka apa yang terjadi? Sekalipun perintah itu jelas diucapkan dengan jelas, maka prajurit itu tidak akan melaksanakan perintah itu.
Karena yang mengeluarkan atau yang mengucapkan perintah itu adalah orang yang tidak memiliki otoritas atas apa yang diperintahkannya. Berbeda kemudian kalau perintah itu dikeluarkan oleh komandannya. Perintah yang sama mengatakan, ayo semua berkumpul di lapangan, berbaris dengan rapi. Maka kalau prajurit itu mengetahui bahwa yang mengeluarkan perintah adalah komandannya, dia akan segera melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan. Coba perhatikan, bentuk perintah yang sama disampaikan dengan perkataan yang sama, tetapi disampaikan dengan orang yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Yang satu tidak dilaksanakan, yang satu dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Persoalannya di mana? Karena yang satu yang menyampaikan tidak memiliki otoritas atas perintah itu, tetapi yang satu menyatakan itu dengan otoritas yang dimilikinya. Ini menjadi penting nanti dalam konteks perlawanan kita terhadap iblis dan kuasanya. Yang kedua, saya bisa berikan contoh. Misalnya kalau kita melihat di dalam film-film kerajaan, di dalam suatu sistem kerajaan, apabila seorang raja mau menyampaikan perintah atau pengumuman kepada masyarakat, dia biasanya memberikan perintah kepada seseorang utusannya, dan kemudian utusannya itu membawa gulungan yang berisi titah raja, perintah raja, yang biasanya pada gulungan itu disertai dengan stempel kerajaan atau stempel dari cincin raja itu sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Tidak peduli siapa yang membawa dan membacakan perintah itu, apakah dia orang biasa atau bahkan seorang anak kecil sekalipun. Tetapi kalau masyarakat dan orang yang mendengarnya tahu dan melihat bahwa apa yang dibacakannya itu ada stempel kerajaan, itu berarti perintah itu memiliki otoritas seorang raja. Sekalipun yang menyampaikannya itu adalah orang yang biasa saja. Tetapi pernyataan yang dikeluarkannya itu kemudian menjadi pernyataan yang penuh dengan otoritas. Dan semua orang yang mendengarkannya itu harus mendengarkannya sama seperti dia mendengarkan seorang raja. Dan pembangkangan penolakan terhadap perintah itu sama artinya kepada pembangkangan dan penolakan terhadap raja itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari lihat arti penting dari sebuah pernyataan atau perintah itu terletak pada apakah orang itu memiliki otoritas atas pernyataan dan perintah itu atau tidak. Itu menjadi poin pentingnya. Mari kita lihat dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini menjadi prinsip yang penting. Kata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ini maknanya bukan sebuah ajakan, bukan sebuah motivasi untuk menguatkan orang lain atau menguatkan diri sendiri. Jadi bukan seperti kita sedang menguatkan orang lain, ayo kuatlah di dalam Tuhan. Atau kita sedang memotivasi diri kita sendiri, ayo jadi kuat di dalam Tuhan. Maknanya bukan demikian. Kata yang digunakan adalah endinamuste, yang artinya
itu adalah be empowered. Endinamoste en Kyrio. Be empowered in the Lord. Jadi ini bukan berbicara tentang bagaimana menguatkan orang lain di dalam Tuhan, tetapi bagaimana orang kemudian menjadi kuat, pribadi yang menjadi kuat, memiliki kuasa atau memiliki otoritas. Ini berbicara tentang bagaimana menjadikan diri kita atau status diri kita memiliki kekuatan atau memiliki kuasa atau memiliki otoritas yang datangnya dari Tuhan. Jadi makna hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan itu sebenarnya untuk bisa kita pahami lebih jelas adalah kamu harus menjadi pribadi yang memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kamu harus menjadi seorang yang memiliki otoritas yang datangnya dari Tuhan. Dan itu bukan ajakan, itu bukan motivasi, tetapi bagaimana menciptakan sebuah status diri kita yang memiliki otoritas, memiliki kuasa yang berasal dari Tuhan. Makna yang sama diungkapkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa itu sama, menggunakan kata dunamin atau dunamis. Kuasa yang diartikan diterjemahkan dengan kuasa. Maksudnya apa? Bukan berarti bahwa ketika rasul-rasul menerima kuasa, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka, lalu mereka berubah menjadi manusia yang super. Atau menjadi manusia yang memiliki kekuatan tertentu yang sebelumnya tidak dia miliki. Tidak demikian. Para rasul tetaplah menjadi manusia biasa seperti yang lain. Tetapi perbedaannya kemudian adalah ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka, firman Tuhan berkata, kamu mendapatkan kuasa. Kamu menerima kuasa. Makna kuasa di sini adalah otoritas dari Tuhan. Karena Roh Kudus sendiri itu adalah meterai dari kerajaan Allah. Dan kalau mereka menerima meterai dari kerajaan Allah, bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah, bahwa mereka adalah utusan dari kerajaan Allah, itu berarti dalam segala aspek kehidupan mereka kemudian dimanapun mereka berada, mereka membawa otoritas kerajaan Allah. Itulah sebabnya Petrus yang adalah manusia biasa, ketika dia berkhotbah dengan otoritas ilahi. Dan itu menjadi sebuah khotbah yang luar biasa. Ketika mereka bertemu dengan orang lumpuh dan menyembuhkan mereka, itu bukan karena mereka punya ilmu tertentu untuk menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi perkataannya itu adalah perkataan yang keluar dari sebuah otoritas yang mereka miliki karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Otoritas itu adalah otoritas kerajaan Allah yang tidak mungkin dibantah oleh apapun, oleh siapapun juga di dalam dunia ini. Tidak mungkin bisa ada penolakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita pahami sehubungan dengan penaklukan diri kita di hadapan Allah, bahwa sebuah pernyataan, sebuah perintah itu akan memiliki dampak yang luar biasa kalau keluar dari pribadi yang memiliki otoritas. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana mengucapkan firman Tuhan secara verbal. Perkatakan firman Tuhan, maka iblis akan lari. Sebagus apapun kita mengucapkan firman Tuhan, menghafalkannya, bahkan menyebut di dalam nama Yesus sekalipun, kalau kita bukanlah pribadi yang memiliki otoritas untuk pernyataan itu, maka tidak ada dampak yang dihasilkan dari bentuk-bentuk tindakan yang demikian. Yang kedua,
Apa arti penting dari menaklukkan diri itu? Arti penting yang pertama adalah sebuah perintah atau pernyataan itu tidak tergantung kepada bentuk literal atau verbal dari pernyataan itu, tapi bergantung kepada apakah yang menyatakannya memiliki otoritas atau tidak. Dan firman Tuhan sudah menegaskan, engkau harus menjadi kuat. Artinya engkau harus memiliki kuasa yang berasal dari Tuhan, engkau harus memiliki otoritas yang dari Tuhan, engkau harus memiliki mandat yang dari Tuhan untuk kemudian engkau melawan iblis. Kalau tidak demikian maka tidak bisa. Yang kedua, arti pentingnya adalah karena penaklukan diri kepada Allah itu menjadi satu-satunya kuasa atau kontrol atas kehidupan kita, maka penaklukan diri itu sendiri harus mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Maksudnya apa? Dalam hal ini tidak boleh di dalam kehidupan orang percaya itu ada kehendak yang lain selain daripada kehendak Allah sendiri yang berlaku di dalam kehidupan kita. Itu makna menaklukkan diri. Saya tidak bisa menjalankan kehendak saya sendiri, tetapi kehendak siap kepada siapa saya sedang menaklukkan diri saya sendiri. Dan dalam hal ini semua orang percaya harus menaklukkan diri kepada kehendak Kristus. Maka semua yang kita inginkan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita kerjakan, itu harus sejalan, itu harus relevan dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, itu artinya kita berada di luar daripada status penaklukkan diri kepada Allah. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 22 dan 23, di situ dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dibayar dengan lunas. Kristus sudah membeli kita dan dia sudah membayar dengan lunas. Itu berarti bahwa kita tidak boleh menghambakan diri kepada siapapun juga kecuali kepada Kristus. Kepada manusia siapapun juga kita tidak boleh menghambakan diri, termasuk kepada diri kita sendiri. Maka bukan kehendak kita yang boleh jadi di dalam kehidupan ini, tetapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalaupun ada kehendak kita, maka kehendak kita itu harus relevan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, sekali lagi, berarti kita di luar dari status orang yang sedang menaklukkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak menaklukkan diri kepada Allah, maka engkau tidak bisa mengalahkan iblis, melawan iblis. Kalau engkau tidak melawan iblis dan tidak melakukan dirimu kepada Allah, maka dia tidak akan lari daripadamu. Apapun bentuk-bentuk perlawanan yang kita lakukan, kalau prinsip ini tidak ada, maka semua menjadi tidak berarti. Orang yang mau melawan iblis, tetapi tidak menaklukkan dirinya kepada Kristus, itu adalah sebuah kekonyolan di dalam beriman. Atau saya pakai istilah yang tren lah, itu sebuah kedunguan di dalam beriman. Dan seringkali praktek-praktek seperti ini banyak kita temukan di dalam kehidupan orang percaya, yang tanpa sadar dia mempraktekkan kedunguan di dalam beriman. Pokoknya perkatakan firman, pokoknya dalam nama Yesus, tetapi mengabaikan prinsip yang dasar. Dia tidak tahu siapa dia. Apakah engkau adalah orang yang memiliki penaklukan diri kepada Allah? Apakah di dalam dirimu berlaku otoritas Allah? Kalau tidak, tidak ada makna sama sekali. Dan itulah yang terjadi di dalam peristiwa 7 anak Skewa yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 19. Apa yang terjadi dengan 7 anak Skewa itu? 7 anak seorang imam. Kalau dalam konteks hari ini mungkin ya sejajar dengan anak pendeta lah, atau anak rohaniawan. Ketika dia mendengar dan melihat Paulus mengusir setan dengan mengucapkan dalam nama Yesus, maka dia pun mempraktekkan itu, dia melakukan itu.
dia mengusir setan yang sedang merasuki seseorang di dalam nama Yesus. Mereka katakan, kami menyumpahi engkau demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Apa yang terjadi kemudian? Setan itu mengatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi engkau siapa? Ini yang menjadi penting. Setan itu sebenarnya mengatakan, Yesus punya otoritas, Paulus membawa otoritas Kristus. Kamu bawa otoritas siapa? Maka apapun yang dia lakukan, sekalipun dia menggunakan nama Yesus, dan rujukan tentang pribadi Yesus itu ada rujukan yang tepat, karena dia katakan demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, bukan Yesus yang lain. Benar-benar Yesus Kristus maksudnya. Tetapi apapun bentuk perkataan itu, kalau dia bukanlah orang yang menaklukkan diri kepada Kristus, bukanlah orang yang memiliki otoritas dari Kristus itu sendiri, semua bentuk-bentuk tindakannya menjadi tidak berarti sama sekali. Dalam hari ini orang percaya harus menyadari bagaimanakah seharusnya ketika kita menggunakan nama Yesus itu. Jadi bukan hanya memperkatakan saja, tetapi bagaimana kita memperhatikan, apakah saya adalah orang yang menghambakan diri dan menaklukkan diri kepada Kristus? Kalau saya adalah orang yang demikian, maka kepadaku berlaku otoritas Kristus. Dan kepada orang yang di dalam hidupnya berlaku otoritas Kristus, dia walaupun adalah orang biasa, tetapi perkataannya adalah perkataan yang berotoritas kerajaan Allah, yang tidak mungkin ada yang bisa membantah dan menolak di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kemudian membandingkan dengan bagaimana praktek-praktek perlawanan yang banyak dilakukan oleh orang percaya hari ini terhadap iblis dan kekuatannya, terhadap setan-setan. Bagaimana orang menengking setan, pakai minyak urapan, mengusir setan, doa keliling, usir di tempat-tempat tertentu, usir setannya, kalahkan iblis di situ. Boleh saja tidak menjadi persoalan praktek-praktek yang demikian. Tetapi kalau praktek-praktek yang seperti itu kemudian mengabaikan prinsip dasar tentang siapakah yang bisa melakukan perlawanan kepada iblis, itu menjadi fatal. Peristiwa anak Skewa bisa terulang. Usir setan setengah mati dalam nama Yesus, tidak terjadi apa-apa. Malah di dalam peristiwa 7 anak Skewa itu, setan itu kemudian menggagahi mereka semua, sehingga kemudian mereka berlari keluar dalam keadaan telanjang dan luka-luka. Bukan iblis yang lari, tetapi mereka yang lari. Larinya lagi dalam keadaan telanjang dan luka-luka. Bukan mereka menang terhadap iblis, terhadap setan, tetapi mereka dikalahkan. Padahal pakai nama Yesus. Persoalannya di mana? Karena mereka memperkatakan nama Yesus, tetapi mereka lupa bahwa status mereka bukanlah orang yang memiliki otoritas Kristus. Kalau begitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa membawa kehidupan kita menjadi pribadi yang mau menaklukkan diri kepada Kristus. Kalau kita berkata saya orang percaya, dan firman Tuhan berkata engkau sudah dibayar dengan lunas, maka kita tidak bisa membantah kita berada dalam kepemilikan Kristus. Kalau Kristus memiliki kita, maka seharusnya kita berkata kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupanku. Kalau kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita, itu berarti dalam segala aspek kehidupan kita, kita membawa otoritas Allah. Dan kalau kita membawa otoritas Allah, firman Tuhan berkata, iblis akan lari dari kehidupan kita. Ini adalah kemenangan yang sesungguhnya atas iblis dan kuasanya. Inilah kemenangan yang sebenarnya atas iblis dan kuasanya.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.